Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Ulang memberikan pengarahan untuk penjumlahan vektor ini kembali. Berhubung banyaknya pertanyaan dari Ananda tentang melukiskan cara penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang dan metode poligon. Baiklah, ini ada Ibu contohkan sebuah soal. Nah, di sini ada 3 buah vektor A, B, dan vektor C. Jadi A yang pakai panah ini kita baca vektor A, ini vektor B, ini vektor C. Nah, yang ditanyakan di sini tentukanlah yang pertama R sama dengan A tambah B. Jadi yang ditanya di sini lukiskanlah resultan vektor A ditambah dengan vektor B. Kemudian nomor 2 R B dikurang C. Kemudian yang nomor 3 vektor resultan dari vektor A tambah B tambah C. Nah, perlu Anda perhatikan di sini, ini ada B kurang C. Nah, yang kurang C ini sama dengan vektor B ditambah dengan vektor min C. Nah, manakah yang vektor min C di sini? Ini dapat kita lihat dari gambarnya. Vektor C arahnya ke atas, maka vektor min C itu arahnya ke bawah. Ingat, sudutnya 180 derajat. Maka ini, nah inilah yang menjadi vektor min C. Nah, sekarang kita coba menjawab soal nomor nomor A. Tentukan R A tambah B dengan metode jajar genjang, kemudian poligon. Kita jawab yang A ya. R sama dengan A tambah B. Nah, ini kita lihat di sini metode jajar genjang. Nah, di sini metode poligon. Kita lihat yang pertama, dia metode jajar genjang. Nah, perlu diketahui untuk metode jajar genjang tidak ada yang berpindah-pindah. Jadi dia tetap di posisinya masing-masing. Misal ini vektor A dan vektor B. Nah, ini kita lukis lagi. Ini vektor A dan B disesuaikan dengan gambar aslinya. Jadi ada vektor A, vektor B. Nah, ini vektor A, vektor B. Langkah-langkah untuk penjumlahan dengan metode jajar genjang adalah yang pertama lukis kedua vektor. Kemudian langkah kedua adalah buat refleksi dari kedua vektor. Jadi vektor B di sini kita buat dengan garis putus-putus. Nah, kemudian vektor A di sini kita buat semacam bayangan. Ya, ini garis bantunya. Nah, manakah resultannya di sini? Nah, ini yang menjadi resultan. Jadi resultan dari vektor A dan vektor B. Nah, sebaiknya di sini untuk resultan supaya lebih jelas resultan kita lukiskan dengan garis merah. Nah, ini Ibu salah tadi ya, jadi kita buat warna hitam. Nah, ini kita buatkan dengan garis merah. Nah, inilah resultan atau R-nya. Apa itu resultan? Nah, masih ingat pelajaran sebelumnya? Resultan itu adalah hasil penjumlahan kedua vektor. Nah, sekarang kita lihat dia dengan metode poligon. Nah, kalau metode poligon itu yang pertama kita lukis vektor pertama. Dia kan A tambah B. Berarti pertama kita lukis dulu vektor A-nya. Ini 4 satuan ya, 4 kotak vektor A. Kemudian tambah vektor B. Vektor B kita pindahkan dia di ujung vektor A. Jadi kita letakkan dia di sini. Nah, ini. Jadi kalau untuk metode poligon vektornya pindah-pindah. Beda dengan metode jajar genjang. Metode jajar genjang dia tetap di posisinya, hanya saja kita bikin proyeksinya di sini. Garis putus-putus. Nah, ini resultan. Dari mana resultan kita ambil? Itu dari titik pangkal yang berimpit. Nah, sekarang kalau untuk poligon, yang pertama lukis vektor A, kemudian pindahkan vektor kedua di ujung vektor yang pertama. Nah, mana resultannya?
diambil dari awal kita berangkat sampai akhir. Jadi mirip dengan perjalanan. Ini pangkal sampai ke ujung. Jadi resultannya, nah inilah resultan A tambah B. Sekarang untuk soal yang kedua. Soal kedua di sini kita diminta untuk melukis R sama dengan B kurang C. Nah, di sini sebenarnya ini sama dengan B ditambah dengan lawan vektor. Jadi B ditambah dengan min C. Nah, langkahnya juga sama. Pertama, kita lukis dulu, kalau untuk jajar genjang kita lukis keduanya tanpa ada yang berpindah. Kita lukis vektor B-nya. Ini vektor B. Kemudian lukis vektor min C. Nah, ingat min C ini kemiringannya kita samakan dengan soalnya. Jadi lawan vektor itu besarnya sama, panjangnya sama, hanya saja arahnya yang berlawanan. Jadi ini min C. Nah, mana resultannya? Itu kita proyeksikan. Kita proyeksikan di sini proyeksi vektor B. Nah, kemudian di sini proyeksi vektor C. Nah, mana resultan? Kita ambil dari titik pangkal yang berimpit. Berarti kita ambil dari titik ini sampai ke sini. Nah, inilah resultan dari vektor B dikurang C. Nah, bagaimana kalau dengan metode poligon? Pertama kita lukis vektor B. Nih. Pertama kita lukis vektor B. Kemudian vektor min C kita letakkan di ujung vektor B. Jadi vektor min C kita letakkan di ujung vektor B. Nah, ini min C. Nah, mana resultannya? Kita ambil dari awal pertama kita bergerak sampai akhir. Jadi kita awalnya di pangkal ini, akhirnya di ujung min C. Nah, ini adalah resultannya. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya tentukanlah R sama dengan A tambah B tambah C. Nah, langkah pertamanya adalah kita buat A tambah B dulu. Kita buat A tambah B. Nah, ini misalkan kita namakan dia R1. Kemudian nanti R1 ini ditambahkan dengan vektor C. Nah, kita coba ya. Jadi pertama kita lukis vektor A tambah vektor B. Berarti kita buatkan di sini vektor A, ini vektor B. Jadi ini vektor A, ini vektor B. Nah, ini kita tambahkan dulu. Jadi kita dapatkan proyeksi dari vektor B, kemudian ini proyeksi dari vektor A. Nah, kita dapatkan dia di sini ada resultannya. Nah, inilah yang Ibu bilang sebagai R1. Nah, untuk mendapatkan A tambah B tambah C, maka di sini R1-nya ditambah dengan vektor C. Jadi ini kita buatkan di sini vektor C-nya. Nah, ini vektor C. Nah, manakah resultan dari R1 ditambah vektor C?
Ingat R1 ini tadi adalah hasil penjumlahan A tambah vektor B. Nah, sama seperti tadi, kita buat proyeksi vektor C. Jadi proyeksi vektor C ini kita buatkan di sini. Dah. Kemudian proyeksi juga vektor R1. Kita buatkan di sini. Nah, mana resultannya? Itu dari titik pangkal berimpit sampai ke ujung. Nah, ini. Nah, inilah resultan vektor R sama dengan A tambah B tambah C. Ini dengan metode jajar genjang. Nah, gimana kalau dia metode poligon? Nah, sama langkahnya seperti tadi. Pertama kita lukis vektor A. Jadi langkah pertama adalah lukis vektor A. Kemudian tambah vektor B. Nah, letakkan B di ujung A. Tambah vektor B. Vektor B. Kemudian langkah selanjutnya tambah C. Letakkan si C di ujung B. Letakkan si C di ujung B. Nah, ini. Jadi kita udah melukiskan secara berturut-turut vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Jadi sama seperti cara-cara di atas. Kalau untuk metode jajar genjang, dia tidak ada yang berpindah tempat. Dia sesuai dengan posisinya. Kalau untuk metode poligon, jadi ini kita lukis sesuai urutannya. Ingat, meletakkan vektor kedua adalah di ujung vektor pertama. Jadi seperti ini, lukis vektor pertama A, letakkan B di atas ujung A, letakkan C di atas ujung B. Nah, mana resultannya? Itu dari awal kita berangkat sampai akhir. Nah, ini. Nah, kira-kira beginilah caranya kita membuat atau melukis resultan vektor. Nah, untuk menentukan apakah resultan vektor yang kita buat itu sudah betul atau salah, kita bisa cek saja dari sini. Jadi ini kita lihat dia panah ke atas dengan panjangnya segini. Nah, ternyata dengan metode poligon hasilnya sama. Kita lihat ini metode jajar genjang, poligon, hasil keduanya sama. Demikian juga soal nomor B, ini hasilnya sama. Nah, kita lihat nomor C. Nah, ternyata hasilnya keduanya sama. Kalau Anda sudah menemukan yang sama seperti ini, berarti pekerjaan Anda sudah betul. Ibu harap dari video yang Ibu buat singkat ini, Anda bisa lebih paham dan dapat menyelesaikan tugasnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.